Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia watin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursyalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Haji Zainal Arifin selaku mata kuliah Ilmu Islam Terapan, serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul Agama dan Keberagaman dalam Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dinafa Ayadunida, NIM 007, serta anggota kelompok kami, Niken Putri Isnaini, NIM 006, dan Salma Hasna Nafis, NIM 008. Pengertian agama. Menurut beberapa pendapat seperti A. B. Taylor, agama ialah the faith in spiritual beings, kepercayaan terhadap wujud spiritual. Sedangkan secara definitif, agama adalah ajaran, petunjuk, perintah, larangan, hukum, dan peraturan yang diyakini oleh penganutnya berasal dari zat gaib yang maha kuasa, yang dipakai manusia sebagai pedoman tindakan dan tingkah laku dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, inti dari suatu agama ialah ajaran yang dipakai manusia sebagai pedoman hidup. Agama adalah ajaran berbagai aturan yang menjadi pedoman hidup yang terdiri atas pedoman dalam berpikir, pedoman dalam memandang dan menilai sesuatu, dan pedoman dalam bertindak sehari-hari. Kedua, saya akan membahas tentang keberagaman agama dan sikap Islam, yaitu bangsa Indonesia memiliki keberagaman yang begitu banyak, tidak hanya masalah adat istiadat atau budaya seni, bahasa maupun ras, tetapi juga termasuk masalah agama. Walaupun mayoritas di Indonesia memiliki agama Islam, ada beberapa agama dan keyakinan lain yang juga dianut di penduduk di Indonesia ini, yaitu agama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, dan Buddha. Adalah contoh agama yang juga tidak sedikit dipeluk oleh warga di Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara satu agama dengan agama lainnya dapat dilihat dari berbagai sisi, diantaranya yaitu A. Sistem keimanan. Apa yang dimaksud sistem keimanan? Yaitu khususnya berkenan dengan konsepsi tentang Tuhan telah dikemukakan bahwa masing-masing agama mempercayai adanya kekuatan gaib yang dipandang sebagai Tuhan. Masing-masing agama punya konsep atau gambaran yang berbeda tentang wujud dan berbagai atribut tentang Tuhan itu. Sesuatu yang dianggap Tuhan oleh suatu agama berbeda dengan apa yang dipandang Tuhan oleh agama lain. Yang B. Sistem peribadatan, yaitu masing-masing agama mengajarkan cara-cara tersendiri untuk mewujudkan pengabdiannya kepada Tuhan yang diagungkan oleh agama yang bersangkutan. Perbedaan pada sistem peribadatan ini tidak bisa dilepaskan dari perbedaan sistem keimanan yang masing-masing agama khususnya tentang Tuhan dan hubungannya dengan manusia. Yang ketiga, sistem hukum, yaitu atau norma yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan antara manusia dengan alam sekitarnya. Masing-masing agama punya ajaran yang mengatur kehidupan individu dan sosial, yang dalam banyak hal sangat berbeda antara satu agama dengan agama lain. Islam mengharamkan penganutnya makan daging babi. Aturan ini tidak berlaku dalam agama lain. Baik, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang sikap Islam terhadap keberagaman agama. Di Al-Quran sudah dijelaskan, Allah memerintahkan kepada semua pengikutnya untuk tetap berbuat baik dan adil kepada sesama manusia, meskipun di luar agamanya. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan berbuat baik dan adil kepada sesama adalah kalam Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8. Dan para sahabat Rasulullah SAW yang menerapkan hukum secara adil, baik kepada kawan maupun lawan,
miskin atau kaya, atau antara muslim dan non-muslim. Dalam hal ini Abu Bakar berkata dalam khutbah pelantikannya, orang yang kuat di antara kalian adalah lemah, sehingga aku mengambil hak darinya, dan orang lemah dari kalian adalah kuat, sehingga aku memberikan hak baginya. Keanekaragaman dalam Islam, multikulturalisme dalam dua arah pembicaraan, yaitu multikulturalisme dalam komunitas muslim atau multikulturalisme internal, dan komunitas agama-agama lain atau multikulturalisme eksternal. Multikulturalisme internal adalah keanekaragaman internal di kalangan umat muslim. Ini menunjukkan bahwa kebudayaan Islam itu majemuk secara internal. Multikulturalisme eksternal yaitu ditandai dengan pluralitas komunal keagamaan, merupakan fakta yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat muslim. Lebih dari itu, multikulturalisme juga menjadi semangat, sikap, dan pendekatan terhadap keanekaragaman budaya dan agama. Islam Indonesia dan keberagamannya. Islam sebagai ad-din al-haq bukan hanya menjadi agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Islam juga merupakan agama peradaban yang membawa rahmat bagi semesta alam, bukan agama teroris maupun agama sekuler. Dengan inilah Allah mengutus Rasulnya Muhammad SAW sebagai seorang humanis, bukan rasialis. Hal ini ditegaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Islam di Indonesia terbukti bahwa berinteraksi dengan budaya lokal, terjadinya akulturasi budaya dan agama tidak terlepas dari kegigihan dakwah Wali Songo dan para wali lainnya di Jawa. Para wali dalam melakukan Islamisasi atau menghayati agama berdasarkan 3 hal penting, yakni toleran, moderat, dan akomodatif. Bagi seorang muslim, keimanan yang dibalut dengan simbol-simbol tidaklah cukup. Orang yang telah beriman harus disempurnakan dengan amal dan ibadah yang baik, serta perilaku yang terpuji, akhlak al-karimah. Demikian presentasi dari kelompok 2. Kami mohon maaf apabila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.